Nama saya Jimmy Marpaung. Saya PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 Bat 3 di YKN Tarutung. Saya sebagai guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 10.10.02 Simangambat. Hari ini saya akan praktek mengajar di kelas 5 dengan judul Mengasihi Tanpa Membeda-bedakan, Kurikulum Merdeka. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom anak-anak. Shalom Bapak. Selamat pagi. Pagi, semangat, yes. Oke. Berarti bersemangat ini ya. Sudah Bapak. Semangat. Oh, semangat itu jangan ada lagi yang cemberut. Jangan ada yang lain-lain mukanya, yang muka-muka cemberut. Oke? Buka dulu lah kopinya. Ya, buka kopinya. Oh, berdiri dulu. Berdiri. Mana ini yang rapi, ini agak rapinya ini. Ini kan kancing bajunya di situ. Aduh. Oke. Untuk memulai pelajaran kita seperti biasa, kita bernyanyi dan terus siapa yang nggak hadir di sini? Siap, si Yones sudah hadir. Semalam kemana Yones? Di rumah. Ngapain di rumah? Sakit? Sakit ya? Oke, dengarkan lagi. Mata pelajaran kita dengan judul Membeda-bedakan apa tadi? Tanpa membeda-beda. Iya. Mengasihi tanpa membeda. Sebelum masuk kita ke pelajaran ini, ayo dua orang lagi mulai. Terserah siapa yang mau mimpin doanya, siapa yang mau membawakan nyanyiannya. Yesus kekasih jiwaku, 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampailah terbenamnya, karena kasih-Mu padaku, puji nama-Mu. Dengan kencang pukuli dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kasihku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Bapa, pada saat ini kami mau belajar. Berikanlah kami Bapa keberkahan Bapa, berikan kepada orang tua kami umur yang panjang dan penuh bisa diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu dalam doa kami bersyukur. Amin. Silakan dulu. Berapa orang di sini yang membawa Alkitab? Yang lain nggak bawa Alkitab. Oke, nggak apa-apa. Nah, mengasihi tanpa Beda-beda. Maksud dari mengasihi, arti dari mengasihi, ada enggak dari pengetahuan kalian, dari pemikiran kalian mengasihi itu seperti apa? Ayo tunjuk tangan dari siapa yang bisa.
Karena Bapak bilang kalau mengasihi, contohnya seperti ini. Kita mengasihi seseorang itu tanpa membeda-bedakan. Menyayangi seseorang tanpa membeda-bedakan. Apa lagi? Apa? Memberi belas kasihan. Iya, memberikan belas kasihan. Contohnya seperti ini. Adalah seorang anak yang sakit. Dia mempunyai penyakit yang menular. Kalau dia mempunyai penyakit yang menular, kamu berani enggak? Kita berani enggak dekat sama dia? Karena apa? Karena takut kita kena tular sama penyakit. Terus bagaimana kita mengasihinya? Dengan memberi belas kasihan. Iya, seperti yang dibilang si Rani, cara mengasihi orang yang seperti itu dengan cara memberi belas kasihan. Apakah memberikan belas kasihan itu udah termasuk mengasihi? Kalau kita melihat orang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, makanya ada undang-undangnya itu kan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, katanya. Dipelihara oleh negara, dibiayai oleh negara. Makanya ada, pernah kalian dengar panti jompo? Pernah. Kalau panti jompo itu untuk apa? Untuk orang tua. Ya, untuk merawat dan merawat itulah dibuat pemerintah suatu suatu tempat penampungan orang-orang tua yang tidak mampu dah. Sedangkan panti asuhan apa? Tempat anak kecil. Iya, itulah dia tempat anak kecil. Terus kenapa rupanya Bapak kaitkan mengasihi tanpa membeda-bedakan? Sama. Mengasihi tanpa membeda-bedakan ke panti jompo sama panti asuhan. Karena apa? Karena kan kasih kita itu bisa kita salurkan kepada anak yang ada di panti jompo. Dengan cara apa? Memberikan bantuan, memberikan pakaian-pakaian bekas kalau ada di rumah, memberikan uang kepada yayasannya. Itu juga suatu bentuk dari kasih kita kepada orang yang dirawat di sini, anak-anak yang dirawat di sini. Maka kita lihat di sini, mengasihi tanpa membeda-bedakan, yaitu dari kisah para rasul. Ayo bacakan dulu satu orang. Bisa dibaca dari situ kan? Ayo Rani. Bisa Rani? Oh ya, 15 lagi. Si 15. Ayat ini menceritakan pengalaman Rasul Petrus ketika Tuhan memintanya untuk pergi ke rumah Kornelius, seorang yang bukan orang Yahudi. Dulu orang Yahudi tidak mau bergaul dengan bangsa lain karena mereka merasa hanya mereka lah umat Allah. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada Petrus bahwa kasih dan keselamatan dari Allah adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk satu bangsa saja. Iya. Dalam ayat ini, Rasul Petrus disuruh oleh Tuhan ke rumahnya si Kornelius. Sedangkan si Kornelius ini rupanya siapa? Siapa di situ si Kornelius? Iya, orang yang bukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu rupanya seperti apa? Orang Yahudi ini orang yang hanya mempercayai satu Allah. Hanya satu Allah itu saja yang dipercaya oleh orang Yahudi.
Terus dilarang katanya bergaul sama bangsa lain. Kalau kalian lah dulu yang di sini, pernahnya dilarang orang tuamu, pernah yang dilarang oleh bapak ibu guru di sini kalian bergaul sama seseorang supaya tidak bergaul sama seseorang? Tidak kan? Semua orang tua ingin anaknya bergaul sama semua orang. Bapak dan ibu guru juga seperti itu. Tidak melarang kau bergaul sama siapa. Terus pertanyaannya, pernahnya dilarang oleh bapakmu pada orang tuamu kamu bergaul sama orang yang memakai narkoba, yang merokok, yang membuli teman? Pernah? Pernah. Tetapi kalau kita mau bergaul sama orang-orang yang baik, kita tidak akan pernah dilarang. Yang dilarang itu sama siapa tadi? Iya, sama orang-orang yang tidak bisa lagi berubah. Kan orang yang narkoba, yang memakai narkoba, yang merokok pun. Kalau bisa janganlah ditemani yang seperti itu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak ikut-ikutan. Supaya kita tidak apa? Iya, tidak jangan ikut kita. Karena lingkungan yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Kalau kalian tinggal di lingkungan yang nggak baik, kalian akan menjadi seperti itu juga, anak yang tidak baik. Anak yang baik itu rupanya seperti apa? Siapa sih yang ke gereja semalam? Hari Minggu kemarin? Ini dia si Ones, nggak gereja dia. Ayo tepuk tangannya, sudah. Kita harus gereja, ya, Ones? Ya, minggu depan gereja ya, Ones? Halo Bapak? Ya, oke, gereja, harus masuk gereja. Nggak boleh tidak gereja. Kita lanjutkan lagi di sini. Nah, arti kasih tanpa membeda-bedakan berdasarkan cerita Alkitab. Kasih tanpa membeda-bedakan berarti mengasihi semua orang tanpa melihat perbedaan. Kau harus mengasihi semua orang tanpa melihat perbedaan. Entah mereka kaya, miskin, bukan teman dari suku yang lain, harus kita sayang, harus kita kasihi. Terus lanjut lagu di sini, biar jangan bosan ya. Kita dulu menonton video. Gimana Rudolf? Kamu sudah siap untuk main? Jelas sudah dong, baju rapi, sepatu juga. Iya ya, kamu keren abis deh. Harus dong. Tapi coba kamu perhatikan siapa yang datang. Sepertinya itu Nanda. Ya bener, itu si Nanda. Iya, si Nanda Kumar. Nanda Kumar, maksudmu bagaimana tak? Iya, si Nanda Kumar. Coba saja perhatikan penampilannya. Maksudmu baju, tas, dan sepatu ya? Iya, semuanya. Enggak malu apa dia pakai sepatu dan tas kuno seperti itu. Bajunya juga, ih. Bener juga katamu tak, tapi bagaimanapun dia juga kan teman kita. Teman seperti apa? Masa teman kok malu-maluin gitu? Sudahlah, kita nggak usah main sama dia. Anita, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Loh, kenapa tidak boleh, Ki? Bagaimanapun juga, Nanda teman kita, dan kita harus berteman dengan semua orang. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan orang hanya karena penampilannya. Adik-adik,
Sikap membeda-bedakan seperti Anita dan Rudolf tidak baik. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Selama ini, Petrus hanya berteman dengan sesama orang Yahudi. Ia tidak mau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang bukan Yahudi. Kemudian Petrus mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus ingin semua orang mengenalnya. Setiap orang yang takut dan melakukan kehendaknya berkenan bagi Tuhan Yesus. Sejak saat itu, Petrus pun mengabarkan Injil kepada semua bangsa. Adik-adik, mari kita berteman tanpa membeda-bedakan. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, maka kita juga patut melakukan hal yang sama. Mari berdoa. Bapa di surga, ajarlah aku berteman tanpa membeda-bedakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tahu kan videonya? Bagaimana cerita dalam videonya? Belum ngerti? Tahu isinya bagaimana dalam videonya? Yang satu melarang si Nanda untuk berteman dengan si Anita itu kan tadi satu. Anita nggak boleh kayak gitu. Karena si Anita ini mengajak temannya supaya tidak bergaul sama si Nanda. Sebenarnya itu yang nggak boleh. Kita tidak boleh menghasut kawan kita supaya tidak menemani yang satu ini. Itu yang tidak boleh. Karena kita harus mengasihi tanpa membeda-bedakan. Walaupun dia mempunyai rambut yang keriting, walaupun dia mempunyai tas yang bagus, tas yang jelek, sepatu yang koyak, kita harus kawali, kita harus kasih. Nah, untuk itu kawan anak-anak, kita ingin mengerjakan sedikit soal di sini. Bentuk kelompok lah dulu, bentuk kelompok. Ayo.
Selesai? Selesai dibaca? Baiklah, karena waktunya sudah habis, kumpulkan, ayo, kumpulkan ke depan. Satu aja mengumpul, satu kelompok mengumpul. Untuk tugasnya ini Bapak koreksi nanti, terus hasilnya Bapak serahkan minggu depan, oke? Nah, di sini juga kita lanjutkan lagi. Sebelumnya, ada yang ingin bertanya tentang judul kita ini? Ayo. Bagaimana mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita? Ya. Bagaimana cara mengasihi orang yang menyakiti hati kita? Ya juga ya. Kita sudah disakiti, bagaimana kita mengasihinya? Ayo kamu. Apa yang sering memicu seseorang itu untuk menilai orang lain? Memicu seseorang untuk menilai orang lain. Oke. Jawabannya seperti Bapak terangkan ya. Tadi pertanyaan dari siapa? Si Rani. Bagaimana kita mengasihi yang telah menyakiti kita? Caranya, kalau dia sudah menyakiti kita, cara mengasihinya satu, dengan cara maafkan dulu kesalahan. Kita maafkan dulu dia,